pagi dan salam sehat kami ucapkan kepada seluruh peserta didik yang akan mengikuti kegiatan Prakerin. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan pengarahan dan juga penyampaian materi terkait Prakerin. Namun sebelumnya kita bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan pengarahan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, sekaligus melepas secara resmi peserta didik untuk terjun ke dunia usaha dan dunia industri dalam kegiatan Prakerin. Oleh sebab itu mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Komite, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah dan Dewan Guru, staf tata usaha, dan yang saya cintai siswa-siswi SMK Negeri 1 Tamiang Layang kelas 11 yang akan melaksanakan Prakerin. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada saat ini kita dapat selalu diberikan kesehatan dan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Dan pada saat ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memfasilitasi acara pelepasan siswa-siswi Prakerin pada tahun 2021-2022 secara virtual. Melalui sambutan ini, saya ingin menyampaikan hal-hal dalam garis besar tentang Prakerin. Prakerin dilaksanakan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami dunia usaha dan dunia industri. Selain itu juga Prakerin dilaksanakan dalam rangka siswa menerapkan langsung etika, skill, tata cara berkomunikasi, bersosialisasi secara nyata di dunia kerja, dan tentunya mengasah etos kerja. Dan yang harus kalian ingat adalah selalu menerapkan kedisiplinan dan sikap yang baik dalam dunia kerja, apalagi dalam kondisi pandemik sekarang. Harus datang tepat waktu, prinsip kesehatan dan keselamatan kerja K3 juga harus benar-benar diperhatikan. Mengingat kalian adalah pemula di dunia kerja yang akan berhadapan dengan peraturan dan teknik kerja serta peralatan atau perlengkapan industri yang belum banyak dikuasai. Kegiatan Prakerin dilaksanakan selama 2 bulan mulai dari 1 Maret 2021 sampai 30 April 2021. Pada waktu tersebut siswa memiliki tanggung jawab seperti mengisi jurnal kegiatan dan melengkapi presensi melalui jurnal kegiatan. Selanjutnya pada akhir bulan April 2021 siswa diharapkan dapat menyelesaikan laporan Prakerin. Kelengkapan nilai akhir yang diperoleh dari kumulatif nilai DODI dan nilai laporan sebagai syarat kenaikan kelas maupun kelulusan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan program Prakerin ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memudahkan langkah sukses kita semua. Dan dengan ini saya selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tamiang Layang secara resmi melepas siswa-siswi kelas 11 tahun pelajaran 2021-2022 untuk melaksanakan Prakerin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kita akan bersama dengarkan materi tentang pentingnya kegiatan Prakerin dan hubungannya dengan program sekolah. Sebab itu, mari kita saksikan video berikut ini. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada para siswa-siswi sekalian yang ada di rumah. Hari ini 19 Februari tahun 2021, saya selaku Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum akan menyampaikan materi tentang kurikulum dan Prakerin yang ada hubungannya dalam kegiatan pembekalan Prakerin pada hari ini. Perlu dipahami bahwa model pendidikan di SMK itu menganut 2 hal yang kita sebut dengan pendidikan sistem ganda. Artinya, selain melaksanakan pembelajaran di sekolah, juga kita melaksanakan program pembelajaran di dunia industri dan dunia usaha atau yang kita biasa kenal dengan Prakerin. Prakerin
ini merupakan proses pembelajaran di dunia kerja atau dunia usaha setelah siswa itu memiliki bekal kemampuan secara teori di sekolah. Model pembelajaran yang ada di SMK ini mengarah pada pembentukan kompetensi abad 21. Artinya kita melihat proses perkembangan zaman yang ada saat ini. Selain itu, model pembelajaran yang ada di SMK ini mementingkan kompetensi kerja peserta didik. Kenapa? Karena salah satu tujuannya adalah agar mempersiapkan siswa itu untuk bisa bekerja ketika dia sudah menyelesaikan pendidikannya nanti. Oleh karena itulah, maka saya katakan tadi bahwa prakerin itu wajib untuk dilaksanakan. Nah, SMK Negeri 1 Tami Yang Layang tahun ini, tahun 2021, tetap melaksanakan prakerin sekalipun sedang dalam keadaan pandemi COVID-19. Nah, mengapa prakerin ini wajib? Beberapa alasan yang menjadi hal penting kenapa prakerin itu wajib dilaksanakan adalah yang pertama, dengan melaksanakan prakerin, siswa itu mampu menerapkan, memantapkan, bahkan meningkatkan kompetensi yang sudah dia terima di bangku sekolah atau selama dia menempuh pendidikan, proses pembelajaran di kelas, dia bisa terapkan di dalam dunia industri dan di dunia usaha. Kemudian hal yang kedua, kenapa prakerin itu wajib adalah karena dengan adanya prakerin yang merupakan sistem ganda dalam dunia pendidikan itu tadi, siswa akan memperoleh nilai. Karena nilai itu sekali lagi tidak hanya diperoleh dari nilai selama dia duduk di bangku sekolah, tetapi juga nilai itu akan diperoleh dari dunia pendidikan, dari dunia usaha dan dari dunia industri. Artinya apa? Nilai yang berasal dari dunia industri dan dunia usaha ini berbeda dengan nilai yang diperoleh ketika dia belajar di sekolah, menerima materi pelajaran, melaksanakan praktek di sekolah itu akan berbeda. Nah, karena itu penting sekali nilai-nilai ini dipadukan antara dunia industri dan dunia usaha itu tadi. Karena apa? Salah satu keperluannya adalah untuk proses kenaikan kelas. Tanpa siswa itu melaksanakan prakerin, maka tidak ada nilai yang bisa dituangkan di dalam rapotnya nanti dari dunia industri dan dunia usaha. Artinya ada satu modal yang tidak bisa dipenuhi ketika siswa itu menempuh pendidikan sistem ganda itu tadi. Kalau hanya belajar di sekolah, memperoleh nilai dari sekolah, tetapi tidak memperoleh nilai dari dunia industri dan dunia usaha, berarti tidak ada link and match antara pendidikan sistem ganda itu tadi. Jadi, para siswa sekalian wajib untuk mengikuti kegiatan atau pelaksanaan prakerin ini supaya ada kesesuaian antara sekolah dan antara dunia usaha dalam link and match pendidikan sistem ganda. Pelaksanaan prakerin ini tidak sembarangan. Ada dasar hukumnya ketika kita melaksanakan prakerin ini. Apa dasar hukum dari proses pelaksanaan prakerin? Yang pertama, kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam sistem pendidikan itu dikatakan bahwa proses pembelajaran itu dilaksanakan agar peserta didik itu secara aktif mampu mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya, kemudian memiliki kekuatan secara spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, kemudian keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, untuk masyarakat di mana dia berada, bahkan untuk bangsa dan negaranya. Dasar yang kedua adalah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 323/1997 tentang penyelenggaraan sistem ganda. Sebenarnya pendidikan sistem ganda ini sudah kita mulai dari tahun pembelajaran 1998.
1999 dan sampai saat ini kegiatan atau praktek ini, kerja industri ini tetap kita laksanakan. Dasar hukum yang ketiga adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah. Jadi di dalam pasal tersebut dijelaskan tentang proses penyelenggaraan SMK bekerja sama dengan masyarakat, terutama dunia industri dan dunia usaha atau para dermawan di dalam memperoleh sumber daya dalam rangka mendukung penyelenggaraan dan pengembangan dari pendidikan. Dan kerjasama ini dalam dunia usaha ini dimaksudkan untuk bisa memberdayagunakan secara bersama-sama sarana dan prasarana yang ada pada kedua belah pihak, sehingga semuanya itu bisa lebih menjamin kesesuaian antara kurikulum dengan tuntunan yang ada di lapangan kerja yang tersedia. Dasar hukum yang keempat adalah Permendikbud Nomor 50 Tahun 2020 tentang pelaksanaan praktek kerja lapangan bagi para peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran di SMK. Salah satunya adalah kita melaksanakan praktek kerja industri. Yang menjadi kendala kita adalah bagaimana prakerin ini kita laksanakan di masa pandemi COVID-19. Ya, saya katakan tadi bahwa prakerin itu wajib. Karena itu, sekalipun dalam masa pandemi COVID-19 ini, prakerin bagi SMK Negeri 1 Tamiang Layang tetap kita laksanakan. Tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan dan menggunakan alat keselamatan kerja yang sudah kalian pelajari pada saat proses pembekalan sebelumnya. Nah, mengapa prakerin ini wajib kita laksanakan tadi? Ada beberapa alasan terkait dengan proses prakerin ini. Yang pertama itu adalah tujuan dan manfaat dari prakerin. Apa yang menjadi tujuannya dan apa yang menjadi manfaatnya? Tujuan dari prakerin adalah yang pertama, bagi siswa itu bisa menumbuhkan karakter dan budaya kerja. Jadi hal itu bisa kita kembangkan ketika siswa itu terjun langsung di dalam dunia industri dan dunia usaha. Yang kedua, dengan adanya prakerin, siswa bisa mengalami iklim kerja yang positif yang berorientasi pada peduli mutu dan proses hasil kerja. Jadi dengan belajar di dunia industri dan dunia usaha, maka siswa itu bisa belajar, oh iklim kerja itu seperti ini, dunia kerja itu begini. Nah, dengan seperti itu mereka akan memahaminya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kompetensi siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan juga sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan dunia usaha atau dunia kerja. Lalu yang keempat, tujuannya adalah menanamkan sikap etos kerja yang tinggi untuk memasuki dunia kerja. Bagaimana siswa itu nanti begitu dia selesai pendidikan, dia akan mampu menghadapi tuntutan pasar kerja secara global. Dia sudah mampu menunjukkan sikap etos kerja yang bagus, bertanggung jawab, jujur, punya etika, ya, bisa saling menghormati, menghargai orang lain. Ini yang perlu ditanamkan ketika dia terjun di dalam dunia industri dan dunia usaha. Kemudian tujuan yang berikutnya, yang kelima adalah mendapatkan pengalaman baru yang belum pernah dia dapatkan di sekolah. Karena tentu saja di sekolah kita melaksanakan praktek, tetapi berbeda praktek yang ada di sekolah dengan praktek yang ada di dalam dunia industri dan dunia usaha. Kemudian tujuan yang keenam adalah sebagai bentuk dari umpan balik bagi sekolah dan dunia industri, dunia usaha dalam memadukan secara sistematis dan sistemik antara program pendidikan yang ada di sekolah atau di SMK sesuai dengan kurikulum. Sedangkan
manfaatnya adalah yang pertama, kita bisa menciptakan tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, serta semangat. Jadi ketika kita sudah terjun di dalam dunia industri dan dunia usaha melalui kegiatan prakerin ini, kita bisa ciptakan pengetahuan, keterampilan, dan semangat kerja yang tentu saja akan berbeda dengan yang kita dapatkan di sekolah. Lalu yang kedua, manfaatnya adalah memperkuat hubungan antara sekolah dengan dunia industri dan dunia usaha. Jadi ada kerjasama, ya, ada bentuk kerjasama yang erat, yang kuat ketika siswa itu turun langsung di lapangan. Yang ketiga, manfaatnya adalah untuk mendapatkan pengakuan dan pengalaman bekerja sebagai bagian dari dunia pendidikan. Dan yang terakhir, manfaatnya adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang tangguh, yang mampu menghadapi perkembangan zaman saat ini. Nah, setiap keberhasilan dari tujuan dan juga manfaat proses kerja industri itu tadi hanya bisa berhasil apabila, ya, para siswa-siswi sekalian itu mampu menerapkan kuncinya. Apa kunci dari keberhasilan semuanya itu? Kuncinya satu, komunikasi. Nah, bagaimana dengan proses komunikasi itu? Komunikasi ini terjadi ketika ada si komunikator menyampaikan pesan kepada orang yang akan menerima umpan balik dari pesan yang kita sampaikan. Jika orang yang menerima pesan kita ini tadi mampu menerima dengan baik, memahami dengan baik, maka komunikasi itu akan berjalan dengan baik dan lancar. Nah, seperti itu juga para siswa semua ketika nanti sudah turun di lapangan, komunikasi itu penting. Ketika kita tidak memahami sesuatu, kita wajib bertanya. Jangan malu-malu. Kenapa? Karena ketika kita malu, ada istilah pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Seperti itu juga dengan kita. Ketika kita mengkomunikasikan sesuatu dan kita tidak paham, kita wajib bertanya. Dengan siapa kita bertanya? Dengan orang yang kita anggap lebih memahaminya. Kenapa? Karena tujuan dari komunikasi ini adalah yang pertama, kita mampu mempelajari secara lebih baik dunia luar, ya. Yang kedua, kita mampu memelihara hubungan dan mengembangkan kedekatan atau keakraban dengan rekan sekerja kita. Dan yang ketiga, kita akan mampu mencapai tujuan dengan adanya interaksi yang baik dengan orang lain. Makanya saya katakan komunikasi itu penting dan perlu kita tanamkan. Sebagai bentuk harapan kami ketika kalian sudah menyelesaikan proses kerja di dunia industri dan dunia usaha melalui praktek kerja industri ini nanti, lulusan SMK Negeri 1 Tamiang Layang adalah siswa-siswi yang siap kerja, memiliki sikap santun, mandiri, dan kreatif. Sehingga ketika sudah terjun ke dalam dunia kerja, semuanya kalian sudah siap. Oke? Terima kasih. Selamat menjalankan praktek kerja lapangan. Tunjukkan intensitas diri yang baik dan kerja yang baik sehingga hasilnya pun akan baik. SMK